istimewa. Ini nanti sekalian kita ada perkenalan dari beliau langsung, karena kalau saya menggunakan tidak enak nanti apa ya. Jadi lama sekali kita tidak berjumpa, dan hari ini kita berbicara tentang sedikit tentang pandangan politik ya, politik, hukum. Lalu sekarang kebetulan yang datang ini adalah penyelenggara. Kalau istilah kita itu dulu yang kami orang awam, kita tahu hanya Bawaslu. Nah, Bawaslu ini salah satu komisioner di Kota Malang. Beliau sudah berkiprah lama sekali di penyelenggara. Nah, Abang, bagaimana kabarnya? Ya, terima kasih Mas Pauli, selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Rusmi Fahrizal Rustam, di Bawaslu Kota Malang, menjabat sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa. Jadi masa periode kita mulai di masa jabatan 2018 sampai 2020. Masih lama ya? Oh, kurang 2 tahun? Ya, sekarang 2020, kurang 1 tahun. Jadi kita masih mengawal tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya di Kota Malang ini sampai dengan penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Malang nanti sekitar bulan April. Mungkin Mei nanti ada seleksi Bawaslu Kota Kabupaten yang baru, tapi insya Allah di Bawaslu Kota Malang periode ini akan menyelesaikan semua tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Kita akan mengawasi, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2020. Nah, kebetulan ini kan kalau dari di Bawaslu sendiri ada beberapa divisi-divisi atau yang menaungi di situ. Tapi abang sendiri di situ sebagai ya, jadi sesuai Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, Bawaslu Kota Kabupaten ini jumlah anggotanya 3 sampai 5. Jadi untuk Jawa Timur ini ada 31 yang anggotanya 5, semua kabupaten anggotanya 5, dan 6 kota yang anggotanya 3. Kalau di jadi khusus Kota Malang dan Surabaya itu anggotanya 5. Kenapa 5? Karena Undang-Undang 7 menjelaskan bahwa KPU anggota Bawaslu yang beranggota 5 itu adalah patokannya jumlah penduduk dan kecamatan. Jadi kalau yang angkanya 500.000 ke atas itu jumlah komisionernya 5, termasuk Kota Malang dan Surabaya. Jadi kota di Jawa Timur yang 5 cuma 2 kota. Tapi untuk seluruh kabupaten di Jawa Timur ini 5 anggotanya. Jadi khusus yang 5 ini pembagian divisinya ada 5 juga. Jadi pertama divisi PHL namanya, pengawasan dan hubungan antar lembaga, di kota ini dijabat oleh Pak Adi sebagai ketua. Kedua divisi penanganan pelanggaran. Nah, ini divisinya di sini Pak Hamdan. Nah, ketiga divisi SDMO, sumber daya manusia dan organisasi Boyana. Divisi hukum, data informasi dan humas Pak Iban, dan saya sendiri di divisi penyelesaian sengketa. Setiap divisi itu sesuai dengan peraturan Bawaslu ada tugas pokok dan fungsinya. Khusus divisi saya di divisi penyelesaian sengketa, jadi tugasnya itu adalah melakukan penindakan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa seperti apa? Jadi sengketa yang terjadi antara calon peserta pemilu atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilunya dalam hal ini adalah KPU. Kalau di kita Kota Malang berarti KPU Kota Malang. Dan juga sengketa antar peserta pemilu dengan peserta pemilu. Jadi itu tugas dari divisi penyelesaian sengketa. Jadi kalau tadi saya kan sebelumnya di di pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana mengatur divisi. Nah, di mengatur divisi sendiri, kalau misalnya hari ini kan belum berjalan halang. Apa yang kemudian menjadi pembelajaran untuk masyarakat luas? Jadi setelah ditetapkan oleh KPU berdasarkan surat keputusannya bahwa pemilu 2024 akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. Menurut Undang-Undang 7, selambat-lambatnya 20 bulan sebelum hari coblosan itu sudah dilakukan tahapan. Jadi kalau kita hitung tanggal 14 Februari 2024
ditarik 20 bulan, berarti tahapan pertama yaitu pada tanggal 14 Juni 2022. Jadi di bulan ini sekarang kan tanggal 8. Jadi 6 hari lagi akan dimulai tahapan pertama, tahapan pemilu 2024. Pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Ya sudah. Jadi kemarin juga rapat antara pemerintah, Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP sudah ditetapkan peraturan KPU tentang tahapan. Jadi kita menunggu itu diundangkan di akhir minggu ini. Baik kawan-kawan yang berada di sana, bahwa tadi sudah sedikit pandangan tentang pandangan hukum lah. Misalnya tadi disebutkan juga ada yang mengaku tentang humas, tadi ada sengketa. Ya. Bapak sendiri yang menjadi yang menjadi pengampu di sengketa sendiri. Ya. Nah, sengketa, bicara sengketa nih, sering banyak terjadi ketika ketika tahapan itu berjalan. Ada namanya, saya cuma pernah dengar ada sengketa Jepang, ada sengketa yang lain. Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat itu ketika nanti pada pelaksanaan tahu, oh ini kok cepat, oh ini kok lama gitu. Ya, ya, jadi perlu saya jelaskan dulu apa tugas utama Bawaslu sesuai Undang-Undang 2017 itu. Kita ada 3 tugas pokok. Pertama pengawasan, pencegahan dan penindakan. Jadi untuk penindakan ini ada 2. Yang pertama penanganan pelanggaran. Jadi penanganan pelanggaran ini adalah menangani semua pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Yang kedua, pelanggaran yang bersifat pidana umum, pidana pemilu. Nah, itu di sana ada gakumdu di dalamnya, ada kepolisian, kejaksaan. Ketiga, pelanggaran politik. Nah, itu pelanggaran politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Yang keempat, pelanggaran peraturan lainnya. Itu tugas dari divisi penanganan pelanggaran. Ada kamar lain di Bawaslu ini namanya divisi penyelesaian sengketa. Khusus penyelesaian sengketa ini seperti pengadilan, jadi sifatnya seperti pengadilan pemilu, kuasi peradilan di sini. Jadi khusus menangani terjadinya perselisihan antara calon peserta pemilu atau peserta pemilu dengan KPU. Jadi semua produk KPU, baik itu berupa keputusan dan berita acara, itu bisa diajukan permohonan sengketanya ke Bawaslu. Jadi misalnya kalau ada partai politik, calon anggota DPR, DPD yang merasa dirugikan dengan keputusan atau berita acara KPU, dia bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau partai politik di Kota Malang, dia mengajukan permohonan sengketanya ke Bawaslu Kota Malang. Jadi semua partai atau calon peserta pemilu yang merasa dirugikan haknya akibat KPU itu bisa mengajukan permohonan sengketa. Jadi selain permohonan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU, juga ada seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu sengketa antara calon peserta pemilu dengan peserta pemilu. Seperti dalam hal kampanye. Jadi di kampanye itu nanti kan ada pemasangan alat peraga seperti baliho segala macam. Jadi kalau di satu lokasi itu ada baliho yang terpasang, terus ada peserta pemilu lagi yang memasang, itu bisa diselesaikan. Tetapi itu didelegasikan kepada Panwascam. Jadi kita akan ada lembaga ad hoc namanya Panwascam. Kebetulan nanti Oktober tahun ini akan terbentuk. Nah, itu nanti kewenangannya ada di Panwascam, tapi tetap kita supervisi Bawaslu Kota Malang. Jadi kalau itu namanya sengketa acara cepat. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu juga. Beda dengan sengketa proses yang terjadi antara peserta dengan KPU itu 12 hari. Kalau acara cepat itu hari itu juga langsung diselesaikan. Itu didelegasikan kepada 14 jam kita di tindak pidana. Nah, bicara sengketa cepat berarti ketika ada tadi baliho dan sebagainya bisa langsung dilaporkan, bisa langsung dieksekusi sendiri oleh Bawaslu. Ya, jadi nanti kalau ada calon peserta pemilu ataupun partai yang merasa haknya dirugikan, itu dia bisa melapornya ke Bawaslu Kota, bisa ke Panwascam juga bisa. Jadi kalau menurut aturan per Bawaslu 5 2019 itu bisa dilaporkan ke Panwascam. Jadi biar karena itu lokasinya, misalnya lokasinya di Kecamatan Kedungkandang, nanti dia melapornya ke Panwascam Kedungkandang. Nah, itu bisa dilakukan eksekusi pada saat itu juga. Jadi para pemohon ini akan dipanggil oleh Panwascam
jam untuk diadakan proses acara cepat. Itu diselesaikan pada saat itu. Bisa di kantor Panwascam atau di lokasi kejadian. Karena cepat. Ya, cepat. Nah, bicara ini, apakah pernah ada sengketa yang sulit diselesaikan? Kalau misalnya ada sengketa nih, Ya. misalnya dari Panwascam tidak selesai, Ya, bisa bertahap atau ada tingkatannya. itu yang untuk acara cepat tadi. Nah, kalau di Kota Malang kita belajar dari pengalaman pemilu 2019 pernah terjadi ya. Jadi sengketa acara cepat antara calon anggota DPRD Kota Malang Dapil Kedungandang dengan calon anggota DPRD beda partai. Itu pernah terjadi dan alhamdulillah itu bisa diselesaikan saat itu juga. Jadi prosesnya sebenarnya tidak lama. Beda dengan sengketa proses ya. Yang namanya mediasi dan klarifikasi itu kan 12 hari sejak permohonan diregister harus putus ya. Jadi ada dua kualifikasi ya. Jadi ada sengketa proses itu 12 hari diselesaikan.